Ya Allah, saya mohon padamu anak yang solih. Langsung ujuk-ujuk ada anak yang solih di sisinya. Ini kan bisa gawat negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Demak TV yang kami muliakan, semoga semua masyarakat Demak, khususnya juga warga negara Indonesia saat ini, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ujian corona. Pada malam hari ini kita bertemu dengan wajah baru, yaitu saya sendiri yang mungkin belum agak terkenal di antara warga Demak. Saya perkenalkan, saya adalah Abdullah Hanif, pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqomah Gajah. Para pemirsa yang kami muliakan, saat ini yang akan kita kaji malam ini adalah kitab Syarah Hikam Al-Ata'iyah atau Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Al-Muhaqqiq Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atha'illah As-Sakandari Mesir, yang disarah oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Ma'ruf Ibn Abbad An-Nabazi Ar-Rondi. Barangkali para pemirsa punya kitab di rumah, silahkan kita buka pada halaman yang ke-7. Karena waktu yang terbatas, tidak mungkin saya membaca mulai awal sampai akhir karena beberapa season yang diisi oleh para kiai yang lain, sehingga terpaksa saya petik-petik yang sekiranya cocok dan relevan pada saat ini. Untuk mengawali pengajian kali ini, mari kita lebih dahulu hadiahkan Fatihah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, juga khususnya para mu'alif, khususnya Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari. Ila khabaratina bil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi azwaji wa dzurriyyati wa nabi tahirin ajmain wa la khabaratina jami'a ikhwana min al-anbiya wal mursalin syuhada was salihin wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati was Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan yang punya kitab Syarah Hikam seperti yang saya pegang ini, bisa dibuka halaman ke-7. 7 bagian bawah baris ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. La yakun ta'akhuru amadil ata'i. La yakun aja ana ta'akhuru amadil ata'i apa lambate mangsane peparinge Allah malil hahi sertane kewemenananmu, ngutahmu, gujrekmu fid doa ing dalam doa. Mujibane ku njalari liyasika marang putus asa ira. Fa huwa krana utai Allah dhaminalakal ijabah iku telah menjamin padamu al ijabata ing penyembadanan doa. Fima dalam hal yahtaruhu yang dipilih Allah laka yang manfaat untuk kamu. La fima tidak dalam hal tahtaru yang kamu pilih linafsika untuk diri kamu sendiri. Wa fil waktu dan di dalam waktu alladzi yuridu yang dikehendaki Allah, la fil waktu tidak dalam waktu alladzi turidu yang kau kehendaki. Artinya, bila ada keterlambatan pemberian Allah, pemberian
apa yang kau minta dalam berdoa ini kamu rasa terlambat, tidak kunjung datang, tidak kunjung diberikan oleh Allah, maka janganlah itu menjadikanmu putus asa. Karena Allah telah menjamin kepadamu pasti mengabulkan semua permintaanmu, asalkan itu tidak berupa dosa atau memutus kerabat. Namun jaminan itu berlaku untuk hal-hal yang dipilih oleh Allah untukmu. Yang dipilihkan Allah untukmu bukan hal-hal yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Dalam waktu yang dipilih Allah, bukan waktu yang kau kehendaki. Sering kita dapati dalam masyarakat kita, ketika dia berdoa dan tidak kunjung terkabulkan doanya, dia merasa seolah-olah sudah berputus asa, atau mungkin memang berputus asa sungguhan. Padahal Allah menjamin jelas dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah, memintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Itu sebagai jaminan Allah, dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisih apa yang telah dijanjikan. Namun jaminan Allah ini dalam hal yang dipilihkan Allah untuk kamu, karena Allah Maha tahu yang terbaik untuk dirimu. Tidak dalam hal yang kamu pilih untuk dirimu sendiri, karena kadang-kadang hal yang kita pilih untuk diri kita sendiri justru berbahaya kepada diri kita sendiri. Contoh, anak kecil yang sakit panas memohon pada ibunya untuk diberikan es. Ini sebuah permintaan, ini sebuah kiasan saja. Ketika anak kecil itu memohon kepada ibunya, padahal dia sedang sakit panas, minta dibelikan es. Sebagai ibu yang sangat sayang kepada anaknya, yang peduli akan kesehatan anaknya, yang bijak terhadap kesehatan anaknya, tentu tidak akan memberikan permintaan anak tersayangnya tersebut. Persis seperti Allah. Jika seorang hamba dia meminta suatu permohonan dan ternyata tidak dikabulkan, itu kemungkinan yang diminta itu kalau diberikan justru akan membahayakan dirinya, seperti permohonan anak kecil kepada ibunya untuk dibelikan es tadi. Dan sebagai gantinya, sebagai ibu yang bijak, tentu ibu ini akan mengalihkan perhatian dan membahagiakan permintaan itu dengan wujud yang lain. Semisal dia dibujuk dan dikasih minum susu atau susu yang dicampur dengan obat, sehingga ini akan menjadikan dia sehat juga enak dirasakan. Begitulah kira-kira kebijaksanaan Allah dalam hal doa. Jadi yang dikabulkan adalah hal yang dipilihkan Allah yang baik untuk kamu, tidak dalam hal yang kau pilih untuk dirimu sendiri. Karena kadang-kadang kalau kita memilih untuk diri kita sendiri, seringkali justru tidak baik kepada kita, walaupun itu berupa kesehatan. Banyak sekali kita di antara kita minta sehat, padahal justru kesehatan itu berbahaya bagi dia. Karena semakin dia sehat, semakin dia maksiat. Semakin dia sehat, semakin dia kurang ibadah. Semakin dia sehat, semakin dia jahat. Bisa kita bayangkan, andaikan para preman itu sakit atau stroke, bagaimana dia berbuat jahat? Tentu dia akan bisa berbuat jahat dan lebih cenderung kepada taubat dan sering mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Di setiap saatnya dia selalu bermunajat, ya Allah sembuhkanlah kami, ya Allah aku minta ampun pada kami. Justru pada saat sakitlah itu terdapat kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi yurid. Allah kalau mengabulkan permohonan hambanya, itu waktunya ya terserah Allah, seenaknya Allah, sesuka Allah. Karena Allah adalah Tuhan
yang maha agung, yang kita harus mengagungkan dia, yang kita harus memuliakan dia. Tuhan itu bukan pembantu yang ketika kita minta langsung harus dipenuhi sesaat itu juga. Kalau kita minta seketika harus kita terkabulkan, itu seolah-olah menganggap Tuhan kita sebagai pembantu kita, dan itu sungguh tidak sopan. Dan justru itulah mungkin kendala kita, kenapa kita tidak dikabulkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang dipilihkan Allah itu adalah waktu yang tepat, waktu yang bijak, dan waktu yang baik untuk hamba-hambanya. Bisa kita bayangkan kalau seseorang meminta langsung dikasih, meminta langsung dikasih, itu bisa aneh dunia ini. Coba kalau kita minta, ya Allah, saya mohon padamu anak yang solih, langsung ujuk-ujuk ada anak yang solih di sisinya, ini kan bisa gawat negara. Anak siapa ini? Atau barangkali kita mohon, ya Allah kasih saya banyak uang, kemudian ada mak geludak uang beberapa miliar, ini kan gawat. Negara bisa inflasi, bisa keuangan negara kacau balau, sirkulasi keuangan negara payah. Maka Allah maha bijak, Allah maha adil, Allah arhamur rahimin, tentu maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Hukmul abdi alla yatakhayyara syai'an ala maulahu. Sebagai seorang hamba la yatakhayyara syai'an ala maulahu, hendaklah tidak banyak pilihan kepada Tuhannya. Wa la yajiba bisolahiyati halin minal ahwali lahu, dan tidak memantapkan satu keadaan itu lebih baik untuknya, karena seseorang hamba tidak tahu apa yang terjadi esok harinya. Maka yang sebaiknya adalah semua urusan diserahkan kepada Allah. Kita terus beribadah selalu jalur yang terbaik, melakukan perbuatan-perbuatan yang terbaik semampu kita. Urusan gimana nanti kita serahkan kepada Allah. Li'annahu jahilun min kulli wajhin, karena seorang hamba ditinjau dari segala sisi, ditinjau dari berbagai sisi, itu bodoh, tidak tahu besok mau terjadi apa, besok mau makan apa, besok akan apa, besok kita yang terbaik itu gimana, semuanya enggak tahu. Karena hamba itu memang sangat lemah dan tidak tahu apa-apa. Qad yakrahu syai'a wa huwa khairul lahu. Seringkali justru seorang hamba ini tidak suka pada sesuatu, wa huwa khairul lahu, padahal itu yang terbaik untuknya. Wa yuhibbu syai'a wa huwa syarrul lahu. Sering juga seorang hamba mencintai sesuatu padahal itu buruk baginya. Contoh, kalau kita diberikan sepeda motor yang bagus dan yang buruk, atau istilahnya Honda Butut, kira-kira dikasih Ninja sama Astrea Grand, orang milih yang mana? Saya kira hanya orang yang aneh saja yang memilih Honda Grand, karena seluruh orang pasti cinta Honda Ninja. Padahal apakah baik ini? Kebaikan Honda Ninja, Ninja ini, Suzuki Ninja ya. Ninja ini baik untuk dia apa sebenarnya buruk bagi dia? Kalau dia dikasih Ninja, kira-kira kalau lewat masjid lewat, atau rem cakramnya yang hebat itu diremkan, kira-kira kan ya kalau lewat masjid ya weng gitu saja. Ini kalau dikasih Ninja. Jadi kadang-kadang, banyak sekali, bukan kadang-kadang, seringkali hamba itu tidak suka sesuatu padahal itu lebih baik baginya. Sekarang kita balik, jika dia itu memakai Honda Grand, berapa kali dia berzikir ketika nuntun saja, Bismillahirrahmanirrahim, semoga ketika saya oglek ini nanti langsung nyala. Ketika dioglek ternyata nggak nyala-nyala, maka dia terus baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan ini kali yang terakhir dan bisa nyala. Jeglek, nggak bisa lagi, dia akan berdoa lagi, ya Allah, ini keburu ngajinya telat nanti di Demak TV, gimana ini ya Allah, berikanlah. Ini akan semakin dia
teringat Allah, tersambung Allah terus, imannya semakin tersambung oleh Allah. Inilah kebaikan yang sebenarnya. Coba kalau kita pakai linja, sekali pecet jas gitu saja, kira-kira kita baca bismillah itu nggak lupa, itu sudah matur nuwun sekali. Apalagi kita sampai dzikir, ya Allah mudah-mudahan nggak macet, ya Allah mudah-mudahan lancar. Ini jarang sekali kita lakukan semacam itu. Padahal kita ini hamba yang mencari kebaikan akhirat nanti, bukan di dunia ini. Begitulah kira-kira gambaran qad yakrahu syai'a wa huwa khairul lahu wa yajibu wa yuhibbu syai'a wa huwa syarrul lahu. Ada suatu kisah, ini ada suatu kisah, wa dakhala rajulun ala sayyidi Abil Abbas Al-Mursi. Seseorang sedang besuk itu ya tilek, orang sakit, yang sakit ala sayyidi Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Abbas Al-Mursi, yaitu wali kutub ya, wali kutub ini, wali aktab termasuk ini, Qutbil Aktab ini. Abil Abbas Al-Mursi ketika itu sakit, wa yata'allamu lima bihi, sedang sakit beliau, ditengok oleh seseorang. Faqala dzalikar rajul, lalu orang yang nengok itu berdoa begini di sisi Syekh Abil Abbas Al-Mursi, afaqallahu ya sayyidi, mudah-mudahan Allah memberikan afiat padamu wahai tuanku. Fasakata walam yujawibu, namun Syekh Abil Abbas Al-Mursi diam saja, tidak menjawab amin pun tidak. Akhirnya tumasakatan dzalika rajul saatan, kemudian lelaki itu juga terdiam sesaat. Mungkin dalam benaknya berpikir, saya doakan kok nggak diamini, nggak dengar apa gimana, atau karena terlalu sakit, sehingga kemudian dia kembali lagi mendoakan Syekh Abil Abbas Al-Mursi, wa qala Allahu yu'afika ya sayyidi. Ini kira-kira nadanya agak keras sedikit, karena mungkin tadi dikira nggak dengar apa gimana. Kemudian diulangi lagi doanya ini, Allahu yu'afika ya sayyidi, semoga Allah memberikan afiat padamu wahai tuanku. Nah, untuk kali yang kedua ini lalu dijawab oleh Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Abbas Al-Mursi berkata, faqala lahu Syekh Abil Abbas, kemudian Syekh Abil Abbas Al-Mursi berkata kepada laki-laki itu, wa ana ma sa'altullah al-afiyah, aku tidak memohon pada Allah afiat. Faqad sa'altahul afiyah, kenapa engkau yang memohon afiat? Walladzi ana fihi huwal afiyah, keadaanku yang lagi sakit ini, justru inilah afiat yang sesungguhnya. Karena dalam keadaan yang sakit ini justru kami atau aku selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa diriku banyak kesalahan dan semakin punya kesempatan introspeksi diri. Begitulah afiat yang sebenarnya. Daripada kita afiat lalu kita lupa dari Allah, itu bukan afiat, itu justru adalah siksa, berakibat siksa atau penderitaan nantinya di akhirat. Kemudian memberikan contoh, ini Syekh Abil Abbas memberikan contoh, hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sa'alallahul afiyah. Ini Rasulullah, perhatikan, beliau memohon Allah al-afiyah, keafiatan. Wa qad qala ma zalat uqlatu Khaybar tu'awiduni wal ana qad qata'at abhari. Namun walaupun Rasulullah telah meminta, dan itu pasti mujabud dakwat, Nabi itu pasti dungane mandi, doanya mustajab. Tapi apa komentar Nabi ketika menjelang akhir-akhir hayatnya? Beliau berkata, ma zalat uqlatu Khaybar tu'awiduni, makanan yang beracun ketika dimakan di waktu Khaybar yang disuguhkan oleh seorang Yahudi, ternyata sampai detik ini masih terasa, dan sekarang seolah-olah telah memutuskan tulang punggung aku, maksudnya rasanya sudah mau mati. Wa sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sa'alallahu al-afiyah, juga memohon Allah al-afiyah, untuk dikasih afiat. Wa ba'da dzalika mata masmuman, namun setelah itu Abu Bakar juga wafat dalam keadaan diracun orang. Wa sayyiduna Umar radhiyallahu anhu sa'alallahu al-afiyah wa ba'da dzalika mata mat'unan. Sahabat Umar juga memohon Allah
untuk diberikan afiat. Namun setelah permohonan itu, apa yang terjadi? Sahabat Umar juga terbunuh dengan ditusuk oleh orang. Wa Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu sa'alallahu ta'ala al-afiyah. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu juga memohon Allah untuk diberikan afiat. Namun setelah itu wa badadzalika mata madbuhan. Beliau tewas disembelih. Wa Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu sallallahu ta'ala al-afiyah. Sayyidina Ali juga memohon pada Allah untuk diberikan afiat. Namun wa badadzalika mata maqtulan. Dia juga terbunuh. Fa idza sa'altallaha ta'ala al-afiyah fas'alhu min haitsu ya'lamu annaha laka afiyah. Bila engkau memohon Allah keafiatan, maka mohonlah pada Allah sekira itu benar-benar afiat untuk diri kamu. Fa'alal abdi yusallima nafsahu ila maulahu. Maka wajib bagi seorang hamba yusallima nafsahu untuk menyerahkan dirinya ila maulahu pada Tuhannya. Wa ya'lama annal khiyarata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu wa in khalafa dzalika muradahu wa hawahu. Dan mengerti bahwa pilihan yang baik, pilihan yang bagus untuknya di seluruh keadaan yang dia alami itu diserahkan kepada Allah, walaupun itu bertentangan dengan kehendaknya, bertentangan dengan hawa nafsunya. Fa idza da'a wa talaba min maulahu syai'an yara anna lahu fihi maslahatan aikona bil ijabah la mahalata. Fa idza da'a, ketika dia memohon, seorang hamba memohon, wa talaba berdoa dan memohon min maulahu pada Tuhannya syai'an, sesuatu yara anna lahu fihi maslahatan, yang sekira ada kemaslahatan untuknya di dalam sesuatu itu, aikona bil ijabati la mahalata, harus yakin akan ijabah Allah dengan pasti. Qala Allah azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata firman Allah dalam surat apa ini? Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian padaku astajib lakum, maka akan aku ijabah doamu untuk kamu. Wa qala ta'ala, di dalam firman yang lain Allah berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza dan. Wa idza sa'alaka ibadi, jika ada hamba-hambaku bertanya padamu Muhammad anni, tentang aku, fa inni qarib, jawab sesungguhnya aku adalah Tuhan yang sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabahkan da'watad da'i, doa orang yang mau berdoa, idza da'an, bila dia bersungguh-sungguh berdoa. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'al au kaffa anhu minas su'i mislahu ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahim. Sebuah hadis riwayat Jabir, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak ada seorang pun yang mau berdoa dengan satu doa illa atahullah, kecuali Allah memberikan padanya masa'al, apa yang dia minta, au kaffa anhu minas su'i mislahu, atau dia dihindarkan dari keburukan, dari malapetaka yang seimbang dengan apa yang dia minta, malam yad'u bi ismin au qati'ati rahim, selagi dia tidak memohon atau berdoa dengan doa yang dosa atau doa memutus kerabat, sanak rahim atau handetolan. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ma min da'in yad'u illa istajaballahu lahu da'watahu aw sarafa anhu mislaha su'an aw hatta min dhunubihi biqadariha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin.
Hadis yang senada diriwayatkan dari Anas dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Ma min da'in yad'u." Tidak ada seorang yang memohon, yang berdoa satupun illa stajaballahu lahu da'watahu, kecuali Allah mengijabahkan doanya padanya. Aw sarafa anhu mislaha su'an, atau Allah mengganti tidak mengabulkan doanya, tetapi dia dihindarkan dari malapetaka atau keburukan yang seimbang dengan apa yang dia minta, yang dia doakan tadi. Au hatta min dunubi biqadariha, atau Allah menghapus dosanya seimbang dengan senilai dengan apa yang dia minta. Malam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin, selagi dia tidak memohon sesuatu yang dosa atau memutus kerabat. Faidan al-ijabatul mutlaqah silatun likulli da'in bihaqqin. Dari keterangan Al-Qur'an dan hadis di atas dapat kita simpulkan al-ijabatul mutlaqah silatun likulli da'in. Ijabah doa secara mutlak itu sampai kepada orang yang berdoa dengan nyata. Hasbama waradal wa'dus sidqu, sesuai janji Allah yang jujur, ud'uni astajib lakum. Illa annal ijabata amruha ilallah. Hanya saja urusan ijabah ini diserahkan kepada Allah. Ia ja'aluha mata sya'a, kapan dia diijabahi. Waqad yakunul man'u wa ta'akhurul ata ijabatan wa ata'an. Dan kadangkala justru begini, waqad yakunul man'u, dan kadangkala al man'u tidak diberikan apa yang dia minta, wa ta'akhurul ata'i, dan terlambat dikasih apa yang dia minta. Ijabatan itu justru adalah ijabah dari Allah wa ata'an, dan pemberian dari Allah liman fahima anillahi ta'ala dzalika, bagi orang yang paham betul tentang Allah soal itu. Jadi kadang-kadang kita itu memohon tapi tidak dikasih. Ini justru sebenarnya adalah pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Misalkan kita mohon, ya Allah kasih aku mobil ya Allah, mobil yang bagus, Lamborghini ya Allah, misalkan, yang seperti punyaan artis itu yang berapa miliar, 12 miliar apa. Nah, ini Anda seperti minta begini misalkan, kemudian tidak dikabulkan Allah. Ini justru ini, atau terlambat pengabulannya, terlambat misalkan, atau tidak dikabulkan sama sekali. Ini justru bentuk dari ijabah yang lain dari Allah dan pemberian Allah yang lain. Karena apa? Kalau diberikan oleh Allah, mungkin uang kamu tidak begitu berguna, hanya ngurusi mobil aja pajaknya berapa ratus juta. Padahal itu kalau untuk sedekah dan macam-macam akan lebih baik untuk diri kamu. Maka sengaja Allah tidak memberikan Lamborghini kepada Anda agar Anda lebih memanfaatkan harta Anda untuk pembangunan masjid, santunan anak yatim, dan sosial-sosial seperti membantu bencana corona sekarang ini, misalkan begitu. Fala ya'sil 'abdu min fadlillahi ta'ala. Maka dalam keadaan apapun seorang hamba tidak boleh berputus asa dari anugerah Allah. Idza ra'a man'an aw ta'khiran, ketika dia melihat seolah-olah doanya tidak terkabul, aw ta'khiran, atau terlambat terkabulkan. Wa in Allah fi du'aihi, walaupun dia sudah sungguh-sungguh dalam berdoa, wa su'ali, dan memohon kepada Allah. Wa qad yakunu ta'khiru dzalika ilal akhirati khairan lahu. Bahkan kadang-kadang justru tidak diberikan di dunia itu diakhirkan, ditunda sampai ke akhirat, itu lebih bagus untuk dia. Faqad jaa fi badil ahbar, sebagaimana yang keterangan di sebagian hadis diterangkan, yub'atu abdun, dibangkitkan dari kuburnya abdun, seorang hamba. Fayaqulullah ta'ala, kemudian Allah berkata lahu pada dia, alam amurka biraf'i hawaijika ilayya. Alam amurka, bukankah aku telah memerintahkan padamu birafi hawaijika, untuk mengajukan permohonan kebutuhanmu padaku, maksudnya berdoa. Fayaqulu na'am, kemudian hamba itu berkata, iya, ya Rabb, memang kau telah memerintahkan
kepadaku untuk berdoa. Wa qad rafa'tuha ilaika, dan aku telah memohon kebutuhanku ini kepadamu ya Allah. Fa yaqulullah ta'ala, lalu Allah berkata, ma sa'alta syai'an illa ajabtuka fi. Apapun yang kau minta pasti aku ijabah. Walakin najastu lakal ba'da fid dunya, tetapi ada kalanya sebagian yang aku berikan kamu di dunia. Wa malam anjizu fid dunya fa huwa muddakhirun laka. Dan sebagian lagi sengaja aku tidak berikan di dunia, sebab aku simpan untukmu di akhirat ini. Fakhudhul an, ambillah sekarang apa yang kau minta di dunia yang belum terkabulkan. Hatta yakula dalikal abdu, sampai sangkat senangnya seorang hamba itu yang disuruh mengambil doa yang baru dikabulkan di akhirat. Saking senangnya dia bilang begini, laitahu lam yaqdi li hajatan fi dunya. Waduh, andai semua permohonanku tidak dikabulkan di dunia, aku lebih senang daripada dikabulkan. Ini loh apa seorang hamba ini. Kalau sudah di akhirat ini tidak ada hitung-hitungan lagi sudah. Yang ada ya yang terlihat sekarang ini, yang dialami sekarang ini. Di sana tidak ada hitung-hitungan dunia lagi. Yang dihitung adalah nilai ibadahnya. Justru itulah nilai kesuksesan seorang hamba. Seberapa banyak dia menyimpan bekal untuk akhiratnya. Dunia tidak menjadikan dia mulia kalau tidak digunakan untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ad-dunya mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Karena sejatinya dunia itu memang banyak sekali yang dilaknat oleh Allah, dan semuanya, hampir semuanya dilaknat oleh Allah atau menimbulkan laknat Allah, kecuali dunia-dunia yang dibuat zikir ingat pada Allah, dan dunia-dunia yang untuk membantu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Waqad warada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna nahyi anil istijal fi ijabati du'a fi qalihi yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Dalam sebuah hadis ada kata-kata yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Salah satu di antara kamu diijabah doanya selagi dia tidak tergesa-gesa. Kata Rasulullah ini artinya gimana? Ini dalam hal ini ditafsiri oleh sebagian ulama, fa yaqulu da'atullahi falam yustajabli. Aku telah berdoa padamu ya Allah, falam yustajabli, namun aku tidak diijabahi doanya. Begitu. Ini artinya gimana? Seorang hamba bila berdoa yustajabu li ahadikum, sebagian atau salah satu di antara kalian doanya tetap diijabah Allah oleh Allah, malam yu'ajil, selagi dia tidak tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa itu dia bilang begini, qad da'altu falam yustajabli, aku telah berdoa tapi tidak diijabahi. Ini namanya arti tidak boleh tergesa-gesa itu, tidak boleh terus bilang aku sering berdoa tapi ya Allah ya ini nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Ini larangan. Dan ini kalau dia bilang begini, nah ini jelas doanya tidak akan terkabul. Karena itu makna nahyi anil istijal fi ijabati doa. Arti larangan tergesa-gesa di dalam berdoa agar diijabah oleh Allah doanya adalah tidak boleh berkata aku telah berdoa tetapi tidak diijabah oleh Allah. Kita bisa ambil pelajaran peristiwa Nabi Musa dan Harun misalkan. Wa qad da'a Musa wa Harun alaihi wassalam. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, seorang nabi juga rasul.
Bahkan Nabi Musa termasuk ulul azmi, doanya tentulah mustajab. Dia pernah, istilah Jawanya itu masotke, kalau bahasa Indonesianya ya mendoakan buruk ala fir'auna, pada Fir'aun, fima akhbarallahu bihi anhuma, yang direkam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, haitsu qala Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Rabbana, aduh Tuhan kami, wahai Rabb kami, itmis ala amwalihim, enyahkan atau istilahnya habisi total. Itmis itu busak itu berarti hilang total. Rabbana wahai Tuhan kami, itmis, binasakanlah, binasakanlah ala amwalihim, beberapa harta benda Fir'aun dan kaumnya. Washdud, dan kunci matilah ala qulubihim, atas hati mereka, fala yu'minu, sehingga mereka tidak bisa iman, Fir'aun dan kaumnya itu, hatta yaraul adab, sampai mereka melihat al-adab al-alim, siksaan yang sangat pedih. Ini surat apa ini? Surat Yunus ayat 88, yang artinya, hai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, Fir'aun dan kaumnya, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman, sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Tsumma akhbara annahu ajaba du'ahuma, kemudian ketika Nabi Musa dan Nabi Harun masotke atau mendoakan buruk pada Fir'aun dan kaumnya, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikasih tahu Nabi Musa dan Harun dikasih tahu sama Allah dalam firman-Nya, langsung jelas sekali firman-Nya dengan kata-kata ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Qad ujibat da'watukuma, telah diijabah da'watukuma, doa kamu Musa dan Harun, fastaqima, maka istiqomahlah, wala tattabi'anni, dan jangan ikutlah kamu berdua, sabilal ladzina la ya'lamun, jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Ini Nabi Musa, Nabi Harun mendoakan Fir'aun agar harta bendanya juga kaumnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langsung diijabah sama Allah, dijawab langsung sama Allah, ujibat da'watukum. Istilah gaulnya, oke, akan aku binasakan mereka Fir'aun dan kaumnya. Fastaqima, tapi kamu tetap istiqomah, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak tahu. Qalu, ulama berkata, wa kana baina qaulillahi ta'ala, dan jarak antara firman Allah Ta'ala lahuma qad ujibat da'watuma, kata Allah ujibat da'watukuma, aku telah mengijabai doamu, wahalaki fir'auna, dan binasanya Fir'aun arba'una sanat, ternyata ada jeda 40 tahun. Bisa bayangkan, padahal Allah langsung berkata, Nabi Harun, Nabi Musa mohon pada Allah, ya Allah, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, binasakanlah harta benda Fir'aun dan kaumnya, dan kunci matilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Langsung dijawab Allah, iya, oke. Saya ijabah doa kamu. Tapi ternyata ditunggu-tunggu, katanya Allah itu ijabah, katanya
mau diijabah, ternyata kok belum ya. Kok nggak terjadi. Kira-kira kalau orang sekarang bilangnya begitu. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun sudah dikasih tahu sama Allah, fastaqima, istiqomah terus, wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang tidak tahu itu kalau dijeda itu dikira tidak dikabulkan. Padahal ketika ada jeda itu sedang ada proses di situ, proses pengabulan. Bayangkan Nabi Musa, Nabi Harun sudah dikasih janji, iya aku kabulkan permohonanmu, ternyata ada jeda 40 tahun. Sedangkan kita yang tidak rasul, juga tidak nabi, wali pun tidak, maksiat saben hari, kalau doa kita nggak dikabul-kabulkan, ya enjoy aja lah. Kita itu ya suka-sukalah, pokoknya saya nggak dikabulkan nggak apa-apa ya Allah, yang penting saya berdoa, saya kan senang berdoa padamu ya Allah, itu justru lebih bagus. Karena hakikatnya berdoa adalah kita menuhankan Tuhan, kita mengagungkan Tuhan, itu yang pokok. Kalau soal harta benda itu tidak ada artinya. Yang sangat berarti adalah kita dalam berdoa itu berarti kita menganggap Allah itu Tuhan, menuhankan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu. Qala Sayyidi Abul Abbas Asy-Syadzali. Dawuh sapa Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzali. Saya Abul Hasan Asy-Syadzali ini wali kutub setelah Abul Abbas Al-Mursi. Radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala fastaqima. Dalam menafsiri firman Allah fastaqima, tadi kan pesan Allah fastaqima. Qad ujibat da'watukuma fastaqima. Aku telah mengijabah doa kamu fastaqima, maka kamu istiqomahlah. Ini dalam menafsiri arti fastaqima ini Syekh Abil Hasan Asy-Syadzali menafsirkan begini, ala adam istijali ma talabtuma, tidak tergesa-gesa terwujudnya apa yang dimohon. Atau dalam bahasa kasarnya orang awam tadi, aku telah berdoa ternyata katanya sudah diijabah, tapi ya ono ya ini enggak diijabah, sampai sekarang enggak terbukti-bukti, ini gimana ya Rob. Ini namanya tidak istiqomah. Yang diartikan istiqomah adalah tetap yakin akan diijabah oleh Allah dan tidak tergesa-gesa terwujudnya apa yang dimohon kepada Allah. Wala tattabi'ani sabilal ladzina ya'lamun, maksudnya wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun, jangan mengikuti jalan orang-orang yang tidak tahu. Ini ditafsiri oleh Syekh Abil Hasan Asy-Syadzali, humul ladzina yasta'jiluna al-ijabah, yaitu orang-orang yang tergesa-gesa diijabah doanya dengan kata-kata qad da'autu falam yustajab li, aku telah berdoa namun tidak diijabah. Itu namanya istijal atau tergesa-gesa diijabahkannya doa. Wa nahika syarafan wa haddan ma yatahassalu lahu, cukup bagimu sebagai kemuliaan dan bagian yang sangat besar, ma yutahassalu lahu bisa bawabi mudawamatid doa, apa yang dihasilkan gara-gara rajin berdoa. Apa? Mim mahabbatillah, yaitu timbul suka pada Allah, suka mahabbah atau Allah mahabbah kepada orang yang suka berdoa. Wa muwafaqati ridhahu, dan sesuai ridha Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa itu cukuplah nyantai, dikabulkan ya alhamdulillah, kalau tidak dikabulkan juga alhamdulillah. Karena apa? Karena kita itu yang penting itu mahabbatullah, senang pada Allah. Enggak dikabulkan, aku senang ya Allah, enggak dikabulkan karena mungkin itu buruk bagiku. Aku kan tidak tahu, saya kira aku minta istri yang cantik itu bagus bagiku, tapi ternyata ketika aku ajak ke kondangan malah teman-temanku bilang begini, itu bos kamu ya. Nah, kan repot, padahal istri kan repot. Kalau diajak ke restoran atau rapat atau ke hotel dan tempat-tempat mewah malah dibilang begini, diajak gitu, silahkan bos masuk dan silahkan sopirnya tunggu di parkir, kan repot. Itu namanya doa makan tuan sendiri. Makanya ketika kita berdoa
kita nyantai aja. Doalah yang baik-baik, doalah yang sekira yakin itu adalah sesuai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang aneh-aneh. Kadang-kadang kita minta kaya, ya boleh-boleh saja minta kaya, tapi asal tahu banyak sekali orang yang kaya tapi justru tidak bisa menggunakan harta bendanya. Itu cobaannya malah luar biasa, karena ibadah orang kaya itu dermawan. Kalau ibadah orang yang tidak punya, cukup doa aja, berdoa. Makanya ada hadis qiwamud dunya bi arba'ati asya, du'aul fuqara sahawatul aghniya. Kalau yang kaya dermawan, yang enggak punya harta atau yang fakir berdoa, itu memang sudah dibagi-bagi, diporsi-porsi sama Allah. Yang fakir itu enggak bisa makan, yang kaya kalau memberi terasa berat. Jadi memberi dengan bersabar itu sebenarnya kan berat mana? Sama beratnya. Ujiannya memang sama sebenarnya. Tadi daripada orang yang kaya sama orang yang miskin, sebenarnya mentalnya itu lebih baik yang miskin, karena orang miskin itu kalau kaya ya suka sekali, ya bisa saja. Tetapi kalau orang yang kaya jadi miskin, ini bermasalah, bisa stres. Maka berbahagialah orang-orang yang dikasih porsi oleh Allah sedang tidak punya uang, karena nanti diganti oleh Allah ketika kita telah berjumpa dengan Allah dan melalui hisab kita, maka tidak ada hisabnya. Mau ditanya apa? Harta kamu mana? Enggak punya, udah kamu masuk surga saja gitu. Kalau orang kaya repot, berapa baju kamu? Wah, 3 lemari ya Rob. Untuk apa? Oh, enggak kamu kepakai sendiri. Wah, repot, ini akan panjang urusannya. Semua ada tanggung jawab. Terserah mau pilih yang mana, tapi yang baik adalah menyerahkan diri kepada Allah. Kalau kita sedang tidak beruntung atau sedang dibagikan dalam keadaan yang tidak menguntungkan, asal itu tidak dosa, terima saja, nyantai saja. Karena itu adalah proses untuk mengangkat derajat kita, untuk menguji kita agar kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Ada suatu riwayat dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah berkata, Innallaha yuhibbul muhlihina fid du'a. Sesungguhnya Allah yuhibbul mulihina, mencintai orang-orang yang bersungguh-sungguh fid du'ai, dalam doa. Mulihin itu artinya ya doa diulang-ulang. Doanya diulang-ulang, ya Allah, aku minta selamat dunia dan akhirat ya Allah. Aku mohon ya Allah, Engkau berkenan memberikan aku kebahagiaan dunia dan akhirat ya Allah. Ternyata tidak dikasih bahagia-bahagia terus, ulangi terus, tidak bosan-bosan. Itu namanya mulihin fi du'a. Waqad jaa fil hadisi qala Jibril alaihissalam, dalam sebuah hadis qala Jibril alaihissalam, Jibril berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, abduka fulanun iqdi lahu hajatahu, hambamu si fulan ini loh, doa terus dari dulu sampai sekarang belum kau kabulkan. Mohon kau kabulkan kebutuhannya ya Allah, permohonannya ya Allah. Fayaqulu, lalu Allah berkata pada Jibril, da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautah. Tinggalkanlah hambaku yang rajin berdoa itu, fa inni uhibbu an asma'a sautah, karena aku senang mendengarkan suara dia. Kadang-kadang kita itu berdoa ternyata Allah senang, kita menyenangkan Allah, wah itu pahalanya luar biasa. Kita sholat beberapa kali mungkin tidak bisa menghasilkan atau membuat Allah suka, membuat Allah mahabbah, tetapi dengan cara kita berdoa tidak terkabul-kabul, kemungkinan itu jalur kita ibadah yang bisa kita harapkan nanti payu atau laku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab kita masuk surganya. Rawahu Anas bin Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa muqtadha hadza anna minan nasi may yu'ajjilullahu lahu nawala hajati likarahati sautihi. Dari hadis tersebut bisa kita simpulkan kalau sebagian manusia man yu'ajjilullahu lahu nawala hajati, ada orang yang memang disegerakan oleh Allah permohonannya. Kasih, mohon ya Allah, aku minta mobil dikasih. Ya Allah, aku minta sawah yang luas dikasih. Ya Allah, aku minta anak-anak yang cerdas dan berhasil dikasih. Ada memang orang-orang yang semacam itu. Tapi ketahuilah, kalau ada orang yang berdoa ternyata langsung dikabulkan, jangan-jangan termasuk jenis yang ini. Man yu'ajjilullahu lahu nawala hajati, orang yang disegerakan dipenuhi doanya karena likarahati sauti, Allah tidak suka pada suara seorang hamba itu. Faqad ruya hadzal ma'na aidan mansusan, dan arti hadis ini juga diriwayatkan dengan hadis yang lain mansusan dengan jelas, dengan dinas, kata-katanya jelas gitu. Likarahati sautihi. Falyakunil abdu khaifan min dzalika inda ta'jili ijabati du'aihi. Maka sebaiknya seorang hamba justru takut ketika berdoa langsung dikabulkan, ketika berdoa langsung dikabulkan. Dulu ada seorang wali, namanya saya lupa karena saya itu jarang ngaji jadi kan kelupaan ya. Ada seorang wali itu sama murid-muridnya, dia pergi ke hutan karena waktu makan tidak ada makanan. Wali itu hanya kerentek begini, gini, itu ada kidang yang bisa kita panggang sate bersama ya, bisa dimakan. Seketika itu, padahal itu tidak permintaan, hanya geremeng saja di hati. Allah tahu, langsung didatangkan kijang yang langsung duduk di dekat sang wali tadi. Ini ada diceritakan kalau nggak salah di kitab ini, ada juga di kitab sarahnya Minhajul Abidin juga ada itu cerita begitu. Kemudian wali ini sebenarnya mau ambil berang, tapi teringat oleh hadis ini. Sebagian manusia dikabulkan langsung doanya gara-gara Allah tidak suka suaranya, langsung disuruh pergi. Jadi nggak jadi makan. Santrinya sudah ngiler-ngiler ini sate kijang, ternyata nggak jadi makan. Dikasih tahu, aku takut kepada Allah, jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kemuliaan hati para wali, ulama-ulama terdahulu. Tidak seperti kita. Kita berdoa seringkali malah justru kita marah-marah sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu seolah-olah bawahan kita. Ya Allah, orang itu tidak sholat, orang itu tidak ibadah, orang itu tidak puasa. Kenapa Engkau kasih harta yang banyak, istri yang cantik, mobil yang mewah, rumah yang megah, sedangkan aku yang rajin dari kecil sampai sekarang kok nggak punya apa-apa. Ya Allah, ini kan namanya marah-marah sama Tuhan. Maka kalau tidak dikabulkan oleh Allah dan justru nasibnya nyungsep, ya memang wajar karena dia sungguh kurang ajar pada Allah Subhanahu wa taala. Wala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi wa ridhan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadrajun. Setiap orang yang dalam berdoa tidak meninggalkan pilihan nafsunya sendiri dan ridha dengan pilihan Allah yang hak, maka jelas dia diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mimman qila lahu uqdu hajatahu fa inni akrahu an asma'a sautahu. Dan dia termasuk jenis orang yang disuruh cepat-cepat mengabulkan doanya karena Allah benci mendengar suaranya. Fa idza kana fi du'ai ma ikhtiyaril haqqi ta'ala la ma ikhtiyari nafsi kana mujaban wa illam yu'ta. Namun ketika dia berdoa pilihannya diserahkan sama Allah, tidak hawa nafsunya, maka dia walaupun tidak diberi berupa apa yang dia minta, tapi itu adalah merupakan terijabahnya doa. Wal a'malu bi khawatimiha, amal-amal kita itu tergantung yang terakhir.
Kalau yang terakhir bagus, maka dianggap bagus. Kalau yang terakhir itu buruk, maka kita dianggap buruk. Wa qad takunul ijabah murattabatan. Nah, terima kasih. Ini karena terbatas waktunya, maka saya mohon maaf bila dalam kajian hikam malam hari ini banyak kesalahan, dan saya sendiri memang manusia yang bodoh dan kurang pandai dalam menyampaikan apa isi kajian hikam ini. Maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mari kita tutup pengajian atau kajian hikam malam ini dengan doa bersama. Allahumma ya Allah, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa quluba auladina wa talamidatina wa musyahidi qonat Demak TV. Ya Allah, Allah iftah qulubana wa qulubahum ya Allah, futuhal arifin al-alimin al-amilin al-mukhlisin as-siddiqin al-muqarrabin indaka ya Allah, waj'alna wa iyyahum minal hadin al-mahdiyin al-barin al-muttaqin as-salimin al-ghanimin al-mu'afina min kullil balaya wal mihani wal fitani wal ihani wal amradi wal asqami wal awfiati, khususan awfiati corona COVID-19 ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.